Selalu saya katakan orang tidak akan hina kalau dihina, ya. Tapi justru orang akan besar jiwa kalau menerima kritik itu dengan lapang dada, menerima hinaan itu sebagai sebuah candaan, ya. Jadi saya menganggap ini orang-orang ini bercanda saja, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas. Sekarang saya mau batik. Apa itu batik? Bacain kritik. Jadi sudah 2 edisi berlalu dan sekarang kita edisi ketiga. Apalagi ya yang orang kritik kepada saya. Kemarin bilangnya aneh-aneh, sampai bilang anjing segala, luar biasa ya. Nah, kita mau baca yang terbaru kritiknya ya. Jadi biar saya katakan kritik itu adalah vitamin, vitamin bagi demokrasi, tapi juga vitamin bagi pribadi ya. Makanya saya katakan kadang-kadang dikritik jauh lebih enak dibandingkan dipuji. Kalau dipuji orang bisa kecewa dengan kita. Tapi kalau dikritik, orang sudah kecewa duluan, tapi ketika ketemu aslinya, bisa-bisa dia berubah pandangan, berubah pikiran. Mungkin ya. Nih, kritik pertama, ini yang paling baru nih kami, atau saya ambil ya. Dari Istiqlal. Wah, luar biasa. Kadang-kadang orang menggunakan nama-nama yang gak jelas ya. Paradoks. Oh, saya dibilang paradoks. Luar biasa. Tapi maksudnya para kodok. Para kodok ya. Kemudian sering kritik pemerintah sama dengan auto radikal dari Lukman Santoso. Apa maksudnya ini ya? Auto radikal, radikal dengan sendirinya barangkali ya, seperti autopilot ya. Pemerintahan SBY dulu pernah dikritik orang. Ini nggak ada presidennya pun nggak ada masalah, ini autopilot ya. Tapi pesawat masih bisa jalan, masih bisa terbang dengan autopilot. Yang susahnya kan kalau pesawatnya udah mogok, nggak bisa terbang, nggak ada bensinnya, ya. Teknisinya sudah kabur semua, ya. Misalnya begitu. Jadi lebih enak autopilot daripada pesawatnya nggak bisa take off, ya. Saat ini kan susah kita take off. Kemudian dari Kasep Usep-sep, wah ini kayaknya agak rajin yang mengkritik ini Kasep Usep-sep ini ya. Cuk, Refli, Kadrun, pemula, nyinyir melulu. Cuk, itu apa ya? Jancuk mungkin. Ya, saya nggak punya nilai rasa bahasanya, tapi saya tahu itu maksudnya apa ya. Cuma kadang-kadang memang itu ada hal yang akrab, tapi ada digunakan memang untuk memaki, betul ya. Karena saya paham juga, saya kan kuliah di Jogja 5 tahun di sana, jadi paham juga paling tidak dengan budaya atau bahasa Jawa, walaupun ini Jawa Timuran ya. Kemudian, wah ini tapi kritiknya udah nggak panjang-panjang lagi nih sekarang. Sri Penny ya, halah tidak usah dengar Rafli Harun yang sekarang baru sakit hati menjadi kadrun. Din Samsudin harusnya tidak mengajak memakzulkan presiden, memang harus dipecat. Ini rupanya dia ngeritik soal Din Samsudin juga ya, karena Din Samsudin kan mau dilengserkan oleh desakan alumni ITIB ya, gara-garanya dianggap 1, sering mengkritik pemerintah, 2, berjiwa radikal, terlibat dalam seminar pemakzulan. Yang ketiga, karena sering menyerang pemerintah. Wah, luar biasa. Syukur-syukur. Tapi dia bilang nggak usah didengar, tapi dia sendiri berkomentar ya. Kalau dia komentar kan mungkin setelah dia mendengar. Nah, ini dari Johnny Hendrik. Maaf sebelumnya. Luar biasa ini mengkritiknya pakai maaf ya. Lumayan juga. Halus juga nih Johnny Hendrik ya. Saya nangkapnya Bang Refli sedang membicarakan diri sendiri ya. Setahu saya, jabatan komisaris yang lalu Bang RH Jabar tidak kompeten dengan bidang ilmu yang
Bank RH kuasai. Apa itu hasil dari memuji-muji pemerintah? Waduh. Iya ya. Jadi waktu saya diangkat sebagai komisaris utama tersebut, itu sama sekali tidak ada saya meminta jabatan itu. Tiba-tiba ada telepon dari sekretaris Menteri BUMN, Mas Imam, menawarkan jabatan sebagai komisaris utama di Jasa Marga. Awalnya bingung saya, seperti apa tugasnya dan lain sebagainya. Maka sebelum mengatakan iya, saya bilang tunggu, saya mau konsultasi dulu dengan beberapa orang. Jadi tidak langsung saya mengatakan iya ya, dan itu saya tulis di dalam buku saya. Jadi bukunya berjudul ini, Refli Harun menjadi komisaris BUMN antara kritisisme dan profesionalisme. Jadi buku ini sudah terbit ya sejak Mei 2019, jadi sudah 1 tahun yang lalu, dan memang saya membahas mengenai dua posisi sebagai pakar hukum tata negara yang kadang-kadang harus kritis, lalu sebagai komisaris utama BUMN. Jadi saya telepon dulu waktu itu, yang saya telepon kalau tidak salah Chandra M. Hamzah, Henry Saparini, kemudian Saldi Isra, kalau tidak salah M. Zainal Arifin Mukhtar. Saldi Isra sekarang Hakim Konstitusi, Zainal Arifin Mukhtar Pusat Kajian Anti Korupsi UGM, kemudian Chandra M. Hamzah sekarang masih baru saja diangkat menjadi Komut BTN, Henry Saparini mantan Komut Telkom. Jadi itu kira-kira pada tanggal 15 Maret kalau tidak salah, atau tanggal 16 Maret. Jadi antara 15-16 Maret. Karena 18 Maretnya itu mau rups. Jangan 17 Maret juga. Jadi antara 15, 16, 17 saya dibilangi ditunggu, lalu kemudian saya tahu bahwa saya bukan prioritas pertama. Kalau tidak salah yang saya dengar itu saya prioritas ketiga saja sebenarnya. Jadi orang pertama, orang yang kedua saya tidak tahu kenapa, kemudian orang ketiga saya. Setelah saya berkonsultasi dengan mereka, mereka semua menyarankan untuk mengambil saja jabatan itu. Nanti soal-soal lain akan dibantu oleh komite katanya. Nah, saya ini orang pembelajar. Jadi saya mengambil tanggung jawab itu dan langsung menjadi pemimpin. Makanya saya katakan, saya memimpin 11 orang yang semuanya lebih tua dari saya semua. Saya mulai dari pengalaman nol. Tapi saya katakan saya ini makhluk pembelajar. Mudah-mudahan cepat belajar saya. Jadi paling tidak selama 5 tahun menjabat sebagai komisaris utama BUMN, di 2 BUMN, saya sudah menulis 3 buku. Pertama adalah BUMN dalam sudut pandang tata negara, lalu kemudian menulis menjadi komisaris BUMN antara kritisisme dan profesionalisme, lalu juga menulis tentang hukum BUMN. Jadi ya saya tidak ingin mengatakan bahwa saya paham BUMN, tapi paling tidak ada beberapa function di BUMN itu yang tidak langsung terkait dengan core bisnisnya. Karena kan tidak semua orang misalnya kalau dia ditempatkan di jalan tol harus paham bisnis jalan tolnya. Kan ada aspek lain, contoh misalnya aspek finansial. Aspek keuangan itu nggak peduli apa core bisnis dari BUMN tersebut, tetap harus ada orang yang paham tentang keuangan. Misalnya lagi hukum, nggak peduli BUMN-nya apa, harus ada orang yang paham tentang hukum. Nah, saya kan paling tidak paham tentang hukum itu ya. Kalaupun spesialisasi saya hukum tata negara, kan hukum-hukum lainnya juga dipelajari, hukum pidana, hukum perdata dan lain sebagainya. Hanya memang political performance saya di hukum tata negara. Dan aspek hukum tata negara juga ada, makanya saya bisa menulis buku tentang BUMN. Karena BUMN itu sendiri kalau kita kaitkan BUMN, lalu kemudian DPR, pemerintah, kemudian badan usahanya sendiri, itu hubungan yang bisa menjelaskannya adalah hubungan hukum tata negara. Jadi ya mudah-mudahan siapa tadi namanya, Johnny Hendrik bisa juga paham ya. Rasanya saya kok nggak bodoh-bodoh amat juga ya, dibandingkan komisaris-komisaris lainnya yang gak jelas gitu ya, latar belakang ilmunya gak ada ya, lalu kemudian juga kemampuannya kita juga nggak ngerti ya. Tapi ya
Kritik boleh saja, nggak apa-apa, saya terima kritiknya. Saya hanya ingin menjelaskan ya. Diterima syukur, nggak diterima juga nggak apa-apa ya. Wah, ini lagi dari HTI, PKI, PA212, iblis. Ampun. Ininya saja udah nggak jelas ini ya. HTI, PKI, PA2112, iblis. Apa nih? Refli, tolol. Luar biasa ini ya. Fitnah sama dengan kritis, tanda tanya. Otak lu di mana? Luar biasa, berarti saya tukang fitnah dan tolol ya. Nanti kita jadikan judul. Wah, netizen ini memang kalau dia nanya saya nak udangnya saja ya. Tapi ya tidak apa-apa juga. Kalau akun-akun seperti itu jangan-jangan nggak jelas juga ini yang nulisnya siapa ya. Jangan-jangan ada robot yang memang berfungsi untuk melakukan delegitimasi orang-orang yang ingin menyampaikan masukan kepada penguasa republik ini ya. Nah, ini yang agak lama sedikit ya. Nah, ini waktu saya menginterview Tengku Zulkarnain dari Agung Sejati. Bangsat ketemu Dancuk Refli Zul Telek. Mudah-mudahan Tengku Zulkarnain nggak marah ya. Kalau saya sih cuek saja yang begini-begini. Kemudian dari Raden Muhammad Mohtar. Dua orang ini provokator tengi. Ya, maksudnya saya dan Tengku Zulkarnain. Cari makan tidak perlu jual hoax. Haram tuh. Saya tidak jual hoax ya. Saya berusaha menyampaikan sesuatu yang menurut ilmu pengetahuan saya harus disampaikan, itu saja ya. Tapi ya boleh nggak setuju juga, nggak ada masalah. Dari Arman Maulana, wah ini pasti bukan penyanyi ya. Karena kalau Arman Maulana penyanyi rasanya kok nggak mungkin dia ngomong begini ya. Memang kalian anjing. Luar biasa. Kerja kalian cuma bisa gonggong aja. Semakin banyak bayaran semakin kuat gonggong. Bukan gonggong, dia ngonggongnya. Raffi Harun. Untung bukan Raffi Ahmad ya, Raffi Harun. Tengku Zul. Ini cuma anjing piaraan antek-antek orba. Rakyat udah tahu siapa kalian. Wah, hebat sekali dia bisa mengatakan rakyat sudah tahu ya. Jangan-jangan Arman Maulana ini petugas sensus dia ya. Kalau nggak petugas sensus ya lembaga survei mungkin ya. Kemudian Eka Mesafitri. Wah, orangnya bagaimana ini ya? Wah, nggak jelas fotonya ini. Tapi ya nggak apa-apa juga dibacakan. Bajingan, habis dipecat koar-koar. Luar biasa dia bilang pecah-pecah motor. Kemudian Eka Mesafitri juga. Ini perempuan benar atau enggak ya? Atau jadi-jadian jangan-jangan. Harun, asu kamu kan. Habis dipecat koar-koar, kamu kira ada yang suka dengan kamu apa? Luar biasa, petugas sensus juga dia tahu kalau semua orang nggak suka. Ya nggak suka juga nggak apa-apa ya. Yang penting anak istri saya suka, itu yang penting. Dan subscriber. Tapi anyway terima kasih juga sudah mengkritik tapi juga subscribe ya. Oke lah ya. Teja Amangkurat. Wah ini saya kira ini anaknya Amangkurat ya. Amangkurat. Bahasa luar biasa ya. Kelihatan tolol gitu ya. Apa maksudnya tolol? It's okay. Dari Budi Santoso. Kaum kadrun, kalau berani yang mulai berontak, tembak kepala kalian oleh aparat. Lama-lama kok nggak kreatif lagi nih ya, seperti pesanan semua. Oke lah. Marcos Iswan. Tai lu Harun, nampang baik. Geli lihat lu tahu. Jangan dilihat lah kalau geli ya. Itu. Agung Sejati. Ada lagi nih orangnya, Refli Harun, telek. Ampun. Asep WP, cuma ngemeng, gampang bro. Ngemeng itu apa ya? Ngomong-ngomong maksudnya ya. Cuma ngomong. Siapa bilang ngomong gampang? Coba dia suruh ke sini ya, di depan kamera, berdiri nih seperti saya, setengah jam. Lalu kemudian berdialog, menyampaikan ide gagasan, belum tentu bisa. Tidak semua orang bisa begitu, jadi nggak gampang juga, siapa bilang gampang ya. Apalagi bisa ditonton orang, itu juga tidak gampang. Mbah Google,
Indeks demokrasi Indonesia menurun. Mimpi kali si HR ini. Lihat tiap hari dia ngoceh seenak udelnya, toh tidak ditangkap. Ini orang pasti nggak baca ya. Tapi untungnya ada Novanda Singgih Kuncoro yang menjawab, cebongnya masih dulu. Karena memang kan saya nulis tentang sejak tahun 2016, indeks demokrasi kita tuh menurun. Kita menjadi partly free sekarang, negara yang separuh bebas, bukan negara bebas. Jadi ya lihat data ya, kadang-kadang marah tapi tidak bisa dikendalikan marahnya. Harusnya dikendalikan, lalu kemudian lihat. Mengkritik itu juga harus cerdas, harus pintar ya. Syairul Masngud, apa ini namanya? Mas Refli, Anda ngomong seenak kamu, kok nggak masalah ya waktu Orde Baru kita pengajian dibubarkan. Apa Anda lupa atau nggak tahu? Saya tahu sekarang Indonesia ada kekurangan, tapi Anda orang hukum yang lebih suka kekurangan supaya Anda lebih mudah mengibarkan bendera kekoyolan. Ada kekoyolan segala. Zaman dulu orang-orang yang teriak-teriak, sekarang mendapatkan keuntungan. Sekarang keblingsek semua jita irang desa. Semua kita orang desa yang sengsara. Zaman Gus Dur, semua petani bisa merasakan nikmatnya kehidupan. Waktu dilengsarkan, Anda dan teman-teman Anda di mana? Maklum mas, tetangga kamu di bawah jembatan banyak gak makan batu. Apa urusannya dengan saya? Ya nggak apa-apa lah ya. Maksud dia zaman Gus Dur itu bagus, tapi sekarang banyak orang yang di kolong jembatan. Waktu Gus Dur dilengsarkan di mana saya? Ya, saya di Jakarta. Memang bisa apa waktu itu kan? Pada waktu itu ya tahun 2001 kan Gus Dur dilengsarkan. Usia saya masih 31 tahun dan belum ada panggung publik seperti ini yang kita bisa ngomong ya kan. Jadi berbeda lah ya. Jadi saya termasuk orang yang dulu ya menentang kejatuhan Gus Dur. Bahkan ketika Gus Dur mau mencalonkan sebagai presiden, lalu kemudian dia dikatakan tidak lolos atau sebelumnya sudah diwanti-wanti tidak akan diloloskan oleh KPU, saya menulis di harian Kompas, biarkan rakyat yang menilai Gus Dur. Itu tulisan saya waktu itu. Mudah-mudahan masih bisa dicari dan kita tampilkan di YouTube ini tulisannya. Jadi saya waktu itu termasuk yang membela ya. Kemudian Budi Akhirianto, namanya Akhir ya. Rapli R-A-P-L-I, banyak bacot, ya sudahlah. Kemudian dari Sukri Said, Bang Refli ini semakin lama semakin bodoh alias bego, luar biasa ya. Teh botol, teknokrat bodoh tolol ya kata orang ya. Lebih enak dibilang tolol daripada dibilang pintar. Kalau dibilang tolol, nanti kita kan nggak punya beban. Tapi kalau dibilang pintar, begitu ketemu ternyata tolol kan nggak enak. Tapi kalau dibilang tolol, ketika ketemu pintar kan bagus jadinya. Roy Martin, Roy Martinnya R-O-I, Roy Martin, Yosep. Hanya orang sakit hati yang mengatakan demokrasi Indonesia terancam. Wah. Bagi kami, anak bangsa, tidak mungkin dengar propaganda yang ingin merusak NKRI. Tapi rupanya bagus juga. Ada yang jawab ya, Fajar Pratama, nih baca biar pinter bohong. Ya, jadi tulisan Tempo mengenai yang judulnya kalah dari Malaysia, indeks demokrasi Indonesia turun sejak 2015. Jadi ya masuk dalam ancaman itu karena memang indeks demokrasi kita nurun dari tahun ke tahun turun. Jadi itu yang kita harus pikirkan ya. Rudi Depari, hey RH, kenapa pula kamu mewawancarai Nine Kadrun ini? Anda menjatuhkan levelmu sendiri. Makin ketahuan RH sakit hati dipecat. Nine Kadrun itu maksudnya Tengku Zulkarnain. Emang kenapa mewawancarai Tengku Zulkarnain? Ternyata sambutannya juga lumayan ya. Jadi yang nonton ratusan ribu, baik part 1 maupun part 2. Artinya ada teman tadi baru saja telepon, malah dia punya insight ketika melihat wawancara tersebut. Tidak seperti yang ia bayangkan Tengku Zulkarnain itu. Karena kalau debat di televisi atau misalnya Twitter kan terlihat gimana orangnya ya.
Tapi begitu di interview, depth interview, dia berubah pandangan. Nah, jadi kadang-kadang ya framing media kadang-kadang ngerusak orang ya. Padahal tidak seperti yang dibayangkan orangnya ya. Kalau orang masih menghargai ibu bapaknya ya, terutama ibunya, saya kira nggak mungkin orang itu nggak bener ya. Jadi bagaimana ketika di interview dia datang ke Mekah hanya untuk menunggu ibunya yang naik haji dan dia tidak mendapatkan jatah untuk naik haji pada tahun itu. Jadi dia sempatkan untuk naik haji, terbang, lalu kemudian dia tunggu ibunya dan bertemu ibunya. Karena ibunya sendirian. Jadi tahun 97. Jadi luar biasa. Jadi kita harus menghargai orang di atas kelebihan dan kekurangannya ya. Jangan melihat kekurangannya saja. Ya berlaku juga kepada pemerintah. Pemerintahan Jokowi banyak kelebihannya tentunya. Tidak hanya kurang semua ya. Pasti banyak kelebihannya. Tapi kan kelebihan itu biarlah menjadi catatan mereka-mereka yang berada di lingkar kekuasaan. Kita kan sebagai orang yang di luar kekuasaan ya mengingatkan kekurangan-kekurangannya. Kalau ikut memuji semua nanti siapa yang mengingatkan kekurangannya? Busi ireng, dagelan yang cukup menghibur. Nih konten, lihat cuma sambil ketawa aja. Ya lumayan lah dibilang menghibur. Maling, teriak maling, provokator dari Wincom. Luar biasa Wincom ini. Satluh, oh, bukan saya Didu ya, Satluh. Refli ternyata hanya sekelas Tengku Zulkarnain yang intoleran. Menyesal pernah mengagumi sebagai salah satu tokoh nasional Indonesia. Waduh. Pertama ya untuk Satluh, terima kasih pernah mengagumi sebagai tokoh ya. Yang kedua, menyesal juga tidak apa-apa ya. Manusia kan punya dinamika, benar dan salah itu relatif ya. Jadi ya dunia ini panggung sandiwara. Kita menjalankan peran masing-masing. Barangkali sekarang peran saya lebih banyak mengkritik pemerintah karena menjadi orang bebas dan kemudian kebetulan memiliki media seperti YouTube ini yang membuat tidak punya halangan untuk ekspresi. Kalau menunggu undangan televisi kan belum tentu setiap saat. Tapi kalau di YouTube bisa setiap saat. Jadi tidak heran kalau kemudian lebih banyak kritik saya secara audio visual yang bisa didengarkan, bisa dilihat ya. Kemudian Yakobus Mangopo, coba Refli wawancarai juga pihak lain. Jangan mentang-mentang dipecat dari komisaris BUMN, sekarang melulu mewawancari orang-orang yang anti pemerintah. Apakah karena dendam dipecat Pak? Ya sobat era sekalian, banyak orang yang mengatakan kenapa enggak mewawancarai pihak, ya katakanlah yang kalau kita bicara terminologinya cebong dan kampret, kenapa tidak mewawancarai pihak cebong? Mau saya mewawancarai, tapi ya sampai saat ini belum berhasil, itu saja masalahnya. Saya menghubungi Adian Napitupulu, pengen sekali saya mewawancarai Adian Napitupulu terkait kritik-kritiknya kepada pemerintah, kan luar biasa. Jadi kita tidak hanya mendengarkan kritik dari orang luar. Kalau orang luar kan biasa saja, dianggap sakit hati, dianggap macam-macam. Tapi kalau orang dalam yang mengkritik, tentu kan luar biasa. Hari ini juga saya memuat saat video ini diambil, orang yang mengkritik termasuk orang dalam. Jadi relawan Jokowi sendiri yang mengkritik pemerintahan Jokowi pada soal penanganan BUMN oleh Menteri Erick Thohir dan juga kritik dia terhadap Adian Napitupulu. Jadi pernah juga saya menghubungi Ali Ngabalin, sampai saat ini ya belum berhasil ya. Ya mungkin pendekatannya kurang persuasif ya. Tapi kan juga begini sobat era sekalian, tentu kan kalaupun kita mengundang beberapa pihak haruslah orang yang menarik. Nanti kita cari ya siapa yang kira-kira cebong yang menarik dan mau diinterview ya. Jadi kita akan cari. Santai aja, santai ya. Kemudian seenak, wah, dasar kadrun, dipecat sama negara, sekarang bikin gaduh di negara. Panas dalam nih ya, jadi sampah, kuak. Ini yang marah dia, yang ketawa dia, ya sudahlah ya. Beni Sudrajat, wah ini Beni Sudrajat ini entah nama asli entah enggak, tapi ya bagus juga. Maaf bos, channel Anda tidak bermutu babar, blas, oh luar biasa. Karena yang Anda wawancarai ulama
kiai, ustadz yang di hatinya ada hasad, hasud, iri, dengki, yang ceramahnya tak menyejukkan hati, yang ada provokasi, provokasinya pakai P ya, provokasi, saling benci. Indonesia malah jadi kacau, jauh dari kata damai, jauh dari kata tentram, apalagi adem ayem. Kalau tentram, adem ayem, tapi orang nggak bisa makan, ya ribut juga lama-lama orang ya. Wawancarailah habib ulama, kiai, ustadz yang berkarismatik, yang mumpuni ilmu agamanya, yang bisa membedakan antara umaro dan ulama. Maaf bos bila tak berkenan. Anda sudah sangat sopan, Pak Beni Sudrajat ya. Sebagai kritikus, saya berterima kasih karena pertama bilang maaf bos ya. Bosnya itu S-nya double ya, benar orang Sumatera Selatan ya. Kemudian maaf bos, nah ini bosnya satu ya S-nya. Bila tak berkenan, ya saya maafkan lah ya. Nanti saya akan cari siapa sih ulama yang menurut Anda karismatik, yang mau didengarkan orang. Kan saya kan tidak menolak siapapun ya. Tapi kan syaratnya dia mau. Kedua, ya juga kira-kira mau ditonton. Kita menampilkan orang yang tidak diinginkan orang juga nggak ada gunanya ya. Gue mau tanya Run, wah ini Jen Marais, kenapa yang lu undang orang-orang yang berseberangan dengan pemerintah? Ya ini kan bukan channel pemerintah. Ini bukan channel Kementerian Penerangan ya. Bukan Kementerian Kominfo ya, tapi channel perorangan. Nah ini kan partisipasi saya. Ya nantilah kita cari siapa yang kira-kira pro pemerintah, yang menarik untuk diwawancarai, mau ngomong apa adanya terus terang. Jangan salah, orang ketika menjabat kadang-kadang ngomongnya nggak mau terus terang. Jadi susah juga kan di channel ini kan saya nggak mau basa-basi. Tadi telepon teman saya lama. Kira-kira saya bilang oke, you name it. Kira-kira siapa orang pemerintah yang mau diwawancarai dan kira-kira mau ngomong apa adanya. Bingung juga dia, iya ya. Nanti kalau diundang malah basa-basi, yang malas kita. Saya kan nggak mau basa-basi, nggak mau tanya rasanya bagaimana, kegiatannya bagaimana. Saya mau tanya langsung to the point, ya kan? Nah, nanti kita carilah, siapa tahu nanti ada orang atau ada orang yang mengatakan tidak fair dong mediamu. Kami mau bicara juga. Wah, itu dengan senang hati dan mudah-mudahan yang dikirim orang yang menarik untuk diwawancarai. Televisi saja, kenapa hanya mengundang orang itu saja sebagai jubir istana? Karena kebetulan ratingnya tinggi sebenarnya. Ngomongnya sih kadang-kadang nggak karu-karuan juga sebenarnya. Tapi karena diinginkan orang, ya tetap saja diundang. Di channel Refli Harun ini tidak begitulah. Tapi tidak boleh juga mengundang orang yang sama sekali tidak menarik untuk diwawancarai. Kira-kira begitu. Oke, berikutnya ya. Sis Wandi. Dulu Refli Harun bicaranya sejuk. Sekarang balik kiri gara-gara nggak dipakai oleh rezim. Wah, luar biasa ya. Saya mengundurkan diri sebagai staf khusus menteri ya, 4 bulan saja. Kemudian memang agak lamaan jadi komisaris utama BUMN, tapi kan nggak ada kaitannya dengan government. Maksudnya itu kan bukan part of government, dia adalah part of korporasi ya, part of corporation. Jadi bukan part of government. Jadi karena orang tidak bisa membedakan fungsi sebagai komisaris dan fungsi lainnya ya, seperti staf khusus menteri atau apa dan lain sebagainya. Karena saya merasa nggak cocok sebagai staf khusus menteri, saya mengundurkan diri ya. Dan sebagai komut saya belajar banyak, makanya saya bisa menghasilkan 3 buku yang saya sebutkan tadi. Dan saya juga tidak berpikir ya dipakai tidak dipakai kan. Hanya orang yang apa ya, yang menginginkan jabatan yang kemudian risau dipakai tidak dipakai. Tapi kalau nilai kita nggak masalah. Kan enak nih malah kita mau tidur kapanpun ya kan, mau bangun kapanpun nggak ada yang perintah kita ya. Nah, jadi mau ngomong apapun nggak ada yang telepon kita. Mudah-mudahan demokrasinya saja yang senantiasa kita jaga ya. Yal Jalal ngomong apa 2 orang ini, ngalor ngidul ini itu, nggak ngerti persoalan kok ngomong, ciptakan isu sendiri ditanggapi sendiri, buat provokasi orang lain. Orang-orang kayak gini mental dajjal, nggak berguna, tolol. Berapa kali saya dibilang tolol ya, nggak bisa kerja, ngomong salah melulu. Ini maksudnya interview saya dengan Tengku Zulkarnain juga. Memang paling favorit Tengku Zulkarnain ya. Banyak orang yang menghina dia,
Ya itulah sebabnya maka kemudian penontonnya ramai jadinya. Nah, ini apalagi dari Asmashi Official, 2 orang goblok, otak miring, luar biasa. Aven, RH manusia yang sakit hati karena dipecat. Aduh, udah bosan nih dengarnya. Dasar binatang kau, luar biasa ya. Binatang paling cadas, yang diundang Ustadz binatang. RH, kau nggak ada nilainya sama sekali. Kira-kira ya, kalau Aven ini ketemu, lalu dia maki-maki saya di depan halayak lah ya. Kira-kira publik itu mau pro yang mana? Pro yang maki-maki ya. Kalau yang pro yang maki-maki binatang dan lain sebagainya, luar biasa publik kita ya. Ya sobat era sekalian, itu saja kritik-kritiknya. Memang kita harus sabar ya, mendengarkan kritik ini ya, lama-lama biasa-biasa saja. Toh selalu saya katakan orang tidak akan hina kalau dihina ya. Tapi justru orang akan besar jiwa kalau menerima kritik itu dengan lapang dada. Menerima hinaan itu sebagai sebuah candaan ya. Jadi saya menganggap ini orang-orang ini bercanda saja ya. Saya pikir kalau dia ketemu langsung dengan saya pun nggak mungkin juga dia yang berkata demikian. Nah, saya pakai batik dari NTB ya sekitar 2017 kalau tidak salah ya. Saya ke Mataram, ada acara IKADIN waktu itu, Ikatan Advokat Indonesia. Karena kebetulan saya sebenarnya masih terhitung pengurus IKADIN, lalu ya mampir beli batik. Satu saja cukup ya untuk mewakili keindonesiaan kita. Saya buat di pinggir jalan. Nah, saya bilang ini baru batik yang ketiga ya. Tapi terus terang batik-batik saya bukannya tambah kekecilan tapi kebesaran. Ini yang kira-kira agak ngepas dengan badan yang sekarang. Itu saja sobat era sekalian. Yang paling penting adalah tetap batik, bacain kritik, tidak masalah, dan tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, diuber, dicecar pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.